Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita lanjutkan kajian Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis yang berkaitan dengan air yang telah mencapai 2 kullah. Dan kita menyebutkan bahwasanya ada 2 pendapat di kalangan ulama tentang sahih atau dhaifnya hadis ini. Dan pendapat yang dipegang oleh jumhur atau mayoritas ulama bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih ataupun hasan. Sebagian ulama yang lain mendhaifkan dengan beberapa sebab atau alasan yang telah kita kemukakan pada pertemuan yang telah lalu. Di antaranya yang mendhaifkan adalah Al-Hafidh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mendhaifkan hadis ini dari 16 sisi kedhaifan. 16 sisi kedhaifan yang beliau bawakan di dalam kitab beliau Tahdzibus Sunan. Akan tetapi meskipun beliau mendhaifkan hadis ini, beliau mensahihkan maknanya. Karena dalam beberapa kesempatan beliau sering menukil ibarat atau ungkapan dari hadis ini, terutama yang berkaitan dengan membela kehormatan para ulama. Karena di zaman beliau atau di zaman guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, banyak sekali pernyataan-pernyataan yang tidak beradab kepada para ulama. Misalkan pernyataan seseorang mengatakan Imam Abu Hanifah tidak paham terhadap hadis. Imam Abu Hanifah terlalu banyak menggunakan qiyas, mengingkari hadis-hadis. Tentu ini adalah pernyataan yang keliru. Karena pada hakikatnya Imam Abu Hanifah tidak mengingkari hadis. Barangkali beliau memaknai hadis yang datang kepada beliau dengan pemahaman yang berbeda dengan ulama yang lain, atau barangkali belum sampai riwayat kepada beliau, dan banyak alasan-alasan yang lainnya. Oleh karenanya Imam Ibnul Qayyim ketika beliau melihat pernyataan-pernyataan yang kurang baik terhadap para ulama, apabila ulama tergelincir, mereka merendahkan serendah-rendahnya, maka beliau pun mengatakan al-ulama'u biharun, ulama itu lautan. Beliau mengibaratkan ulama seperti lautan, ilmunya, ketakwaannya maupun keutamaannya seperti lautan. Wa akhtauhum akdarun, adapun kesalahan mereka, ketergelinciran mereka hanya seperti kotoran, sedikit kotoran, noda. Wal ma'u idza balaghal qullatain lam yahmilil khabath, sedangkan air apabila telah mencapai 2 kullah maka tidak membawa najis. Ini ulama diibaratkan sebagai bihar, lautan. Air saja kalau telah mencapai 2 kullah tidak membawa kotoran, tidak membawa najis, apalagi lautan. Ini adalah dalam rangka pengagungan terhadap para ulama. Walaupun para ulama tentu ada ketergelincirannya, tetapi keutamaan mereka menutupi
sedikit dari ketergelincirannya. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, al ulama'u biharun wa akhta'uhum akdabun wal ma'u idza balagha qullatain lam yakhmilil khabath. Ulama seperti lautan, kesalahannya hanya setitik noda. Adapun air apabila telah mencapai 2 kula maka tidak mengandung najis. Kesalahan yang sedikit tidak mengurangi kemuliaan para ulama rahimahumullahu taala. Demikian juga guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau di dalam fikih, terutama awal-awal beliau belajar fikih, beliau di atas mazhab Hambali. Walaupun ketika beliau telah mencapai derajat ijtihad sebagai ahli ijtihad, beliau tentu banyak ikhtiarat, pendapat-pendapat yang menyelisihi mazhab beliau. Ketika orang-orang di zaman beliau merendahkan kehormatan para imam, di antaranya Imam Abu Hanifah dengan pernyataan yang telah kita sebutkan tadi, maka beliau, padahal beliau bukan bermadzhab Hanafi, beliau tidak rela Imam Abu Hanifah direndahkan. Akhirnya beliau menulis kitab yang sangat bagus, yaitu kitab Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam, mengangkat aib dari para ulama yang terkemuka untuk membela kehormatan para ulama. Di dalam kitab Raf'ul Malam beliau membawakan sebab-sebab para ulama berbeda pendapat. Belasan sebab para ulama berbeda pendapat. Ini untuk membela kehormatan di antara Imam Abu Hanifah. Tentu sikap seperti ini tidak datang kecuali dari seorang yang hatinya bersih, yang ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam segala amal perbuatannya, rahimahullahu ta'ala. Inilah yang berkaitan dari sebagian faidah tentang hadis kullatain. Jadi di samping faidah fikih ada faidah yang lainnya, faidah yang berkaitan dengan adab terhadap para ulama. Jamaah rahimanillah wa iyyakum, marilah kita lanjutkan hadis berikutnya. Kalau di kitab syarah, hadis ini nomor 6. Hadis ini nomor 6. Adapun di kitab matan terkadang ditulis nomor 5. Ini tidak terlalu dipermasalahkan penomoran seperti ini. Yang penting hadisnya sama. Karena kadang riwayat yang sama di kitab yang tidak disarah itu ditulis 1 biasanya. Adapun di kitab syarah terkadang dibagi-bagi karena menjelaskan setiap riwayatnya. Di kitab syarah ini nomor 6, yaitu hadis yang berkaitan dengan hukum kencing di air yang tenang atau tergenang. Kemudian hukum mandi di dalamnya, mandi secara umum ataupun mandi dari janabah, mandi junub, yang insyaallah nanti akan kita terangkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala, muallif penulis kitab ini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junub. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tenang, di air yang tergenang dalam keadaan junub. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walil Bukhari, dan di dalam riwayat Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri. Janganlah salah seorang di antara kalian
kencing di air yang tenang, yang tergenang. Kemudian ditafsirkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Jadi nanti ada faidah kenapa Ibnu Hajar membawakan berbagai variasi riwayat, tentu ada maksudnya. Kalau yang tadi hanya diterangkan di air yang tergenang. Di sini ada tambahan, yang tidak mengalir. Tsumma yaghtasilu fihi, kemudian dia mandi di dalamnya. Berarti apa mandi di dalamnya? Nyemplung langsung. Mandi di dalam air yang tergenang tersebut. Ini riwayat Al-Bukhari. Wali Muslimin, adapun di dalam riwayat Muslim, minhu, darinya. Jadi nggak nyemplung ke airnya, tetapi apa? Air yang dikencingi tadi diambil, kemudian digunakan untuk mandi. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Wali Abi Dawud, adapun di dalam riwayat Abu Dawud, wala yaghtasil fihi minal janabah. Ada tambahan lagi, janganlah dia mandi di dalamnya dalam kondisi sedang junub. Dalam kondisi sedang junub. Ini adalah 4 riwayat. 4 riwayat yang disingkat oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Karena diantara kebiasaan beliau di dalam kitab Bulughul Maram adalah menyingkat riwayat. Karena bagi beliau yang jadi patokan adalah inti dari lafaz hadis yang nanti bisa diambil sebagai kesimpulan hukum. Tetapi asalnya riwayat ini adalah berbeda-beda. Jadi asalnya ada di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di Sahih Bukhari telah disyarah dengan luas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Di Sahih Muslim juga telah disyarah, tidak terlalu panjang lebar, syarah yang sedang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi telah disyarah oleh 2 hafidz besar, ya, di kitab Fathul Bari dan di dalam kitab Al-Minhaj karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Adapun riwayat yang pertama dari Abu Hurairah, Imam Bukhari membawakan, Imam Muslim membawakan riwayat yang pertama secara lengkap. Setelah menyebutkan hadisnya, hadis ini dari Abu Hurairah, janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang dalam kondisi junub. Riwayat lengkapnya, kemudian seseorang bertanya kepada Abu Hurairah, kaifa ya'malu ya Abu Hurairah? Terus bagaimana caranya? Kan dikatakan tadi, janganlah kalian mandi di dalam air yang tergenang, berarti masuk. Kalau begitu, biar kita boleh mandi, bagaimana caranya? Maka kata Abu Hurairah, yatanawaluhu tanawulan, hendaknya dia menciduknya, jadi ngambil, kemudian mandi di luarnya. Kemudian mandi di luarnya. Ini riwayat Abu Hurairah di dalam Sahih Muslim. Jadi kalau mandi di luarnya berarti boleh. Tentu ada sebabnya yang nanti insya Allah akan kita terangkan. Adapun riwayat yang kedua adalah larangan kencing di dalam air yang tergenang, kemudian mandi di dalamnya. Mandi di dalamnya. Yang nanti akan kita terangkan perbedaan antara 2 larangan ini. Apakah larangannya berkaitan dengan kencing dan mandi sekaligus, atau hanya larangan kencing?
Nanti akan kita terangkan. Kemudian di dalam riwayat Muslim, hadisnya sama, larangan kencing. Kemudian larangan mandi darinya. Kalau tadi larangan mandi di dalamnya. Kemudian yang terakhir sama hadisnya, larangan kencing dan larangan mandi. Tapi mandinya bukan sembarang mandi. Mandi apa? Mandi junub. Jadi pada asalnya ini ada 4 hadis yang berbeda. 4 hadis yang berbeda, 4 riwayat yang berbeda. Marilah kita bahas riwayat yang pertama, yaitu dari Abu Hurairah tentang larangan mandi di air yang tergenang. Abu Hurairah, kita telah mengetahui nama beliau, ya, menurut pendapat yang masyhur nama beliau Abdurrahman Ibnu Sahr Ad-Dawsi. Telah berlalu biografinya. Ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasil. La yaghtasil. Di sini lam yang berarti larangan. Janganlah. Artinya janganlah. La yaghtasil ahadukum. Janganlah salah seorang di antara kalian. Walaupun arah pembicaraan di dalam hadis ini adalah untuk laki-laki, tetapi maksudnya adalah bermakna umum. Maksudnya bermakna umum, mencakup juga wanita. Walaupun di sini lafaznya ahadukum, salah seorang di antara kalian, para lelaki, tetapi maksudnya mencakup lelaki dan wanita, kecuali nanti ada dalil yang mengkhususkannya. Karena umumnya arah pembicaraan khitab di dalam Al-Quran dan Sunnah kebanyakannya diarahkan kepada laki-laki, kebanyakannya. Akan tetapi apabila tidak diterangkan atau tidak ada dalil yang membedakan, maka berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ucapan beliau, fil ma'id daim, di dalam air yang tenang, yang tergenang. Yang nanti ditafsirkan, maksud air tergenang adalah yang tidak mengalir. Kenapa perlu ditafsirkan? Karena nanti ada kaitannya dengan fikih di dalam mazhab Hanafi. Air yang tergenang berarti airnya itu diam, airnya tenang, tidak bergerak. Sedangkan kaidah di dalam mazhab Hanafi membedakan antara air yang sedikit dengan air yang banyak apa? Dengan gerakan tentunya, dengan gerakan. Maka sini diterangkan adalah air yang tergenang tersebut adalah air yang tidak mengalir. Ini ada faedah fikih tersendiri di dalam fikih Hanafi yang tentu tidak akan kita terangkan di sini. Karena kita ingin membahas fikul hadis saja. Ini sebagai isyarat saja kalau di fikih Hanafi ada faedahnya, ada faedahnya yang berkaitan dengan lafaz yang berbeda. Apabila lafaznya berbeda nanti ada faedahnya tersendiri. Ucapan beliau wa huwa junub, dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub. Junub yaitu suatu keadaan dari seseorang yang mewajibkan dia untuk apa? Mandi besar. Baik dari jima ataupun dari keluarnya mani, mimpi misalkan. Itu namanya kondisi junub yang mewajibkan mandi besar, mandi janabah atau mandi wajib. Ini adalah hadis yang pertama. Kemudian di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, pelajaran yang pertama saya nukilkan dari kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram bi Syarhi Bulughil Maram karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Pelajaran yang pertama, kata Syekh rahimahullah, ri'ayatus syariah lis-sihhah. Perhatian syariat terhadap kesehatan.
Syariat sangat menjaga kesehatan. Kenapa? Karena seorang dalam kondisi yang junub atau dalam kondisi dia sedang junub, mandi di dalam air yang tergenang, tidak ada air yang masuk, tidak ada air yang keluar, tergenang. Tentu air tersebut apabila dimasuki oleh orang yang mandi di dalamnya, itu bisa mencemari airnya. Apalagi kalau airnya sedikit. Kemudian kita tidak mengetahui, terkadang ada zat-zat yang keluar dari tubuh orang yang dalam kondisi junub yang mempengaruhi kesehatan. Maka pelajaran yang pertama di dalam hadis ini adalah syariat Islam sangat memperhatikan kesehatan, menjaga agar manusia dalam keadaan sehat. Ini adalah pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, syumulus syari'ati allati jaa biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan syariat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa syariat tersebut, diutus dengan membawa syariat tersebut. Dan ini mencakup kesempurnaan bagi kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Berbeda dengan sebagian orang yang mengatakan bahwasannya syariat Islam itu hanya mengatur hubungan ibadah seorang hamba kepada Rabb-Nya, atau hubungan seorang hamba dan Rabb-Nya. Adapun selain itu, maka diserahkan kepada manusia, diserahkan kepada akal manusia. Ini tentu keliru, tidak benar. Bahkan pernyataan yang memisah-misahkan bahwasannya syariat hanya mengatur hubungan ibadah seorang hamba dengan Rabb-Nya, dipisahkan dengan pengaturan terhadap kemaslahatan manusia di dunia, ini bisa menjadi suatu ucapan kufur terhadap sebagian syariat. Yang kufur terhadap sebagian syariat, kemudian menerima sebagian yang lainnya. Maka syariat telah sempurna mengatur apa-apa yang berkaitan dengan kemaslahatan di dunia ataupun di akhirat. Ini adalah pelajaran yang kedua. Adapun pelajaran yang ketiga, tahrimun au karahatu ikhtisalil insan fil ma'i daim wa huwa junub. Pengharaman atau kemakruhan mandi di dalam air yang tergenang dalam kondisi junub. Ini para ulama berbeda pendapat tentang larangan. Larangan di dalam hadis ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya larangan memberikan faidah haram. Memberikan faidah haram. Di antaranya yang berpendapat larangan memberikan faidah haram adalah ulama dari madhab Hambali dan Zahiri. Dari madhab Hambali dan Zahiri. Jadi hukum asal larangan di dalam usul fiqh menurut jumhur ulama adalah haram. Di sini ada larangan, la yahtasil, janganlah mandi. Berarti hukum asal larangan apa? Haram. Ini adalah pendapat madhab Hambali dan madhab Zahiri. Walaupun nanti madhab Hambali dan Zahiri berbeda pendapat tentang maksud larangannya, tapi mereka sepakat bahwasanya larangan di sini adalah haram. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya larangan itu ada dua. Yang pertama berkaitan dengan ibadah. Kalau larangan berkaitan dengan ibadah, maksudnya haram. Yang kedua, larangan berkaitan dengan adab. Kalau larangan berkaitan dengan adab, berarti maksudnya makruh. Yang ketiga, mereka merinci larangan di dalam hadis ini. Larangan mandi di dalam hadis ini merinci jumlah airnya. Kalau airnya banyak,
Maka larangan di sini adalah makruh selama air itu tidak berubah sifatnya disebabkan oleh orang yang mandi junub. Kalau airnya sedikit maka haram. Kalau airnya sedikit maka haram. Kenapa? Karena jumhur ulama menyatakan bahwasannya air itu apabila telah digunakan untuk mengangkat hadas, hadas berarti ada dua, hadas yang kecil atau hadas yang besar, maka air tersebut menjadi air musta'mal. Ini mazhab jumhur. Maka diantaranya ulama Syafi'iyah memandang larangan di sini bisa bermakna haram kalau airnya sedikit, karena menyebabkan airnya apa? Musta'mal, dipakai untuk mandi junub, mengangkat hadas. Tetapi kalau airnya lebih dari 2 kula maka makruh. Bukan karena airnya menjadi musta'mal, bukan, tapi karena sisi yang lainnya menjadi kotor dalam pandangan orang yang melihatnya, meskipun airnya suci mensucikan. Ada air, orang masuk ke dalamnya, kemudian keluar. Bagi orang yang melihat tentu merasa jijik terhadap air tersebut, meskipun kalau lebih dari 2 kula, di dalam mazhab Syafi'i ataupun Hambali airnya tetap suci mensucikan, tetapi merasa jijik orangnya yang melihatnya. Jadi intinya di sini larangan mempunyai 2 kemungkinan, haram ataupun makruh. Di sini berkaitan dengan apa? Ibadah atau adab? Ibadah, karena ada kaitannya dengan apa? Mandi junub. Mandi junub. Maka lebih dikuatkan larangan di sini adalah larangan yang haram. Larangan yang haram. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Larangan di sini lebih dekat kepada larangan haram karena dikaitkan dengan mandi junub. Mengangkat hadas berarti ibadah. Maka larangannya adalah larangan haram. Adapun tadi keharaman yang dikatakan oleh mazhab Zahiri dengan mazhab Hambali, mazhab Zahiri larangannya adalah bersifat ta'abbud. Larangannya bersifat ta'abbud. Bersifat larangan yang berkaitan dengan ibadah saja, bukan berkaitan dengan bisa dipakai atau enggak airnya. Karena dalam mazhab Zahiri air itu tidak dibedakan, walaupun air sedikit selama tidak berubah tetap masih bisa digunakan untuk berwudu ataupun mandi. Tetapi mazhab Hambali yang mengatakan haram tadi adalah dikaitkan dengan perubahan air yang digunakan. Apabila sedikit musta'mal sebagaimana mazhab jumhur. Apabila banyak maka juga nanti dibedakan. Apabila air tersebut ada kotoran anak Adam. Ada kotoran anak Adam, meskipun lebih dari 2 kula menjadi najis. Yang nanti akan kita lanjutkan pada pembahasan hadis berikutnya yang berkaitan dengan kotoran anak Adam. Jadi sama-sama mengharamkan, tapi sebab larangannya berbeda. Jadi mazhab Hambali ada kekhususan najisnya anak Adam, ada kekhususan. Ini adalah yang berkaitan dengan larangan di dalam hadis ini. Jadi yang lebih dekat dengan kebenaran adalah larangannya haram. Larangannya adalah haram karena berkaitan dengan ibadah. Kemudian pelajaran yang keempat, dari hadis ini diambil kesimpulan bahwasannya bolehnya mandi di air yang mengalir. Ya, bolehnya mandi di air yang mengalir. Kan larangannya tadi apa? Mandi di air yang tergenang. Berarti mafhumnya, kebalikannya, kalau airnya mengalir berarti boleh digunakan untuk mandi. Ini adalah pelajaran yang diambil dari hadis ini. Adapun air yang mengalir ada 2 keadaan. Air yang mengalir ada 2 keadaan. Keadaan pertama, air yang mengalir terus menerus. Seperti apa contohnya? Seperti sungai, airnya mengalir terus. Atau seperti selokan yang kecil itu apa yang mengalir namanya? Yang biasanya di pinggir jalan itu. Itu juga airnya mengalir terus. Airnya juga mengalir terus.
dan yang semisalnya. Atau yang kedua, air yang mengalir tetapi tidak terus-menerus. Misalkan air yang ada di kolam di sebuah taman. Dia dialirkan dalam beberapa jam saja. Misalkan airnya penuh. Setelah penuh, kemudian airnya kotor misalkan. Kemudian dibuka, airnya keluar, maka mengalir, kemudian diisi lagi air yang baru. Ini juga disebut sebagai air yang mengalir. Jadi pergantian airnya itu dari air yang lama dengan air yang baru. Kan mengalirkan air. Air yang tadi kotor dikeluarkan, kemudian dialiri air yang baru. Ini juga disebut sebagai air yang mengalir. Hukumnya nanti sama, ya, hukum air yang mengalir. Ini adalah mazhab jumhur ulama, ya, membedakan antara air yang mengalir dengan air yang tergenang. Jumhur ulama seperti itu. Adapun mazhab Hambali tidak membedakan. Ini mufradat dalam mazhab Hambali, pendapat menyendiri di dalam mazhab Hambali, tidak membedakan. Yang dibedakan apa? Banyak atau sedikitnya. Air yang mengalir kalau sedikit ukurannya dengan air yang tidak mengalir sedikit ukurannya itu sama. Di dalam mazhab Hambali, pendapat utama dalam mazhab Hambali sama. Walaupun mengalir kalau sedikit tetap, ya, apabila kemasukan najis langsung menjadi najis meskipun tidak berubah walaupun mengalir karena sedikit. Jadi ukuran dalam mazhab Hambali adalah banyak atau sedikit, bukan mengalir atau tidak mengalir. Di dalam mazhab Hambali. Adapun jumhur membedakan antara air yang mengalir dengan air yang diam. Ini adalah pelajaran yang keempat. Bolehnya mandi di air yang mengalir, yang tidak tergenang atau tidak diam. Kemudian pelajaran yang kelima, bolehnya mandi di dalam air yang tergenang bagi orang yang tidak junub, bagi orang yang tidak terkena janabah, untuk sekedar bersih-bersih saja, atau mandi sunnah. Kalau mandi junub kan mandi wajib, atau mandi sunnah. Jadi dari hadis ini diambil kesimpulan bolehnya mandi di dalam air yang tergenang apabila dia dalam kondisi tidak junub. Ini adalah pelajaran yang diambil dari hadis ini. Akan tetapi di dalam mazhab Hambali justru kebalikannya. Yang saya bawakan ini faedah dari siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bolehnya mandi di dalam air yang tergenang apabila tidak junub. Karena kan larangannya tadi apa? Larangan mandi dalam kondisi junub. Makanya kalau nggak junub berarti apa? Berarti boleh. Akan tetapi dalam mazhab Hambali justru sebaliknya. Dalam hadis ini terdapat pelajaran tidak boleh mandi di dalam air yang tergenang meskipun tidak junub. Kenapa? Alasannya apa? Karena orang yang junub itu sangat berhajat untuk mandi. Dia tidak bisa melaksanakan ibadah, di antaranya sholat. Kecuali apa? Kecuali dengan mandi untuk mengangkat hadasnya. Ketika seorang yang junub saja, yang benar-benar berhajat terhadap air, tidak boleh mandi di air yang tergenang, ya tentu orang yang tidak junub, mimbabi aula, tentu tidak boleh lagi. Yang junub saja nggak boleh mandi. Yang harusnya dengan mandi itu mengangkat hadasnya, apalagi orang yang nggak junub, nggak ada kepentingan untuk melakukan ibadah, maka tentu tidak boleh. Ini adalah keunikan di dalam fikih. Hadisnya sama, tetapi kesimpulan hukumnya berbeda. Syekh Utsaimin mengatakan boleh mandi di air yang tergenang bagi yang tidak junub, karena larangannya junub. Mazhab Hambali enggak. Justru mandi di air yang tergenang dalam kondisi tidak junub lebih nggak boleh lagi, karena nggak ada urusannya untuk ibadah. Sedangkan junub sangat berhajat untuk mengangkat hadasnya, itu saja nggak boleh. Yang jelas-jelas ada hajatnya, apalagi yang tidak ada hajatnya. Ini adalah keunikan di dalam fikih. Hadisnya sama, tapi cara pengambilan kesimpulannya berbeda.
Akan tetapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin meskipun beliau mengatakan bolehnya mandi di air yang tergenang bagi yang tidak junub, maka di sini beliau merinci. Tidak boleh secara mutlak. Apabila seseorang tersebut badannya sangat kotor, dia dalam kondisi tidak junub, tapi badannya sangat kotor, maka dia tidak boleh masuk ke air yang tergenang. Bukan karena junubnya, bukan karena larangan junubnya, tetapi itu akan mempengaruhi pandangan orang yang melihatnya. Misalkan badannya kotor, berbau busuk, kemudian dia mandi di air yang tergenang, airnya banyak, tentu tidak mempengaruhi sifat airnya, tetap tidak boleh dari sisi adab, karena menyebabkan orang yang melihatnya merasa jijik. Adapun apabila badannya bersih, kata beliau, kemudian dia mandi, maka hal itu diperbolehkan. Jadi kebolehannya tidak secara mutlak, dirinci melihat keadaan orang yang akan mandi, apakah badannya bersih atau kotor. Ini adalah pendapat beliau. Kemudian pelajaran yang keenam berkaitan dengan junub. Beliau mengatakan junub adalah seorang yang melazimkan baginya untuk apa? Untuk mandi dari jima ataupun inzal. Inzal itu apa? Keluar mani. Ya, karena sebagian orang itu tidak mengetahui hukum yang berkaitan dengan orang yang junub. Ada seorang ustadz, saya mendengar langsung, beliau ketika itu mengatakan ditanya oleh seseorang. Jadi ustadz tersebut sedang menerangkan hukum mandi junub, bahwa saya mandi junub adalah hukumnya wajib. Kemudian setelah kajian ditanya, selama ini saya mengira bahwasannya junub itu tidak mewajibkan mandi. Bertahun-tahun sepasang suami istri ini tidak mengetahui kalau habis berhubungan itu wajib mandi. Yang tentu wajib mandi dengan apa nih? Mandi ibadah ini berarti dengan niat mengangkat hadas besar. Saya nggak tahu wajib. Saya tahunya ya mandi untuk bersih-bersih saja. Tidak dikaitkan dengan mengangkat hadas besar. Jadi selama bertahun-tahun suami istri ini tidak mengetahui bahwasanya mandi dari hubungan badan itu adalah mandi wajib yang membutuhkan niat. Jadi dia menganggap hanya sekedar bersih-bersih saja. Oleh karena itu perlu diterangkan bahwasanya hukum dari orang yang dalam kondisi junub adalah wajib mandi. Sebelum mandi dia tidak boleh melakukan ibadah yang disyaratkan ibadah tersebut dengan toharoh. Dan banyak contoh yang lainnya. Seperti ada yang tidak mengetahui hukum sholat Jumat. Sebagian orang dia tidak mengingkari kalau sholat Jumat itu disyariatkan, hanya dia tidak mengetahui kalau hukum itu wajib. Dia tahunya hukumnya hanyalah sunnah. Padahal sholat Jumat adalah sebesar-besar apa? Syiar kaum muslimin. Tetapi ada yang tidak mengetahui hukumnya. Berarti kebodohan telah merajalela. Perkara yang paling penting di dalam agama, sholat Jumat, kemudian mandi junub, sampai ada yang tidak tahu. Maka perlu, kata Syekh Utsaimin, perlu didakwahkan pembahasan-pembahasan seperti ini agar masyarakat mengetahui hukum-hukum tersebut. Ini adalah 6 pelajaran dari riwayat yang pertama. Jamaah rahimanillah wa yakum. Kemudian Syekh Muhammad rahimahullahu taala setelah membawakan 6 faedah ini, maka beliau bertanya kepada
para jamaah yang hadir ketika itu, karena kitab beliau adalah hasil dari kajian. Beliau mengatakan atau bertanya, kenapa muallif, kenapa penulis kitab ini Bulughul Maram membawakan hadis ini di dalam bab ini, membawakan hadis Abu Hurairah ini di dalam bab ini. Maka beliau mengatakan ini adalah isyarat ya bagi sebagian ulama yang berpendapat bahwasannya apabila seseorang mandi di air yang tergenang untuk mengangkat hadas, maka air tersebut menjadi najis. Menjadi najis, bukan hanya mustakmal. Kalau jumhur ulama kan tadi apa? Mustakmal. Tapi sebagian ulama berpendapat mengangkat hadas, air yang digunakan untuk mengangkat hadas adalah airnya najis. Adalah airnya najis. Ini adalah sebagian pendapat ulama madhab Hanafi. Jadi kalau airnya digunakan untuk mandi junub tadi, kemudian orang tersebut keluar, maka air tersebut yang diam tadi menjadi najis. Ini pendapat sebagian ulama, terutama ulama madhab Hanafi. Bukan hanya mustakmal. Kalau mustakmal berarti masih bisa dipakai untuk mencuci, tapi bukan ibadah ya, mencuci tangan kotor saja boleh. Tapi kalau najis berarti tidak boleh digunakan untuk ibadah ataupun adat. Ibadah ataupun adat tidak boleh digunakan air tersebut. Maka diisyaratkan ya, karena kitab Bulughul Maram ini memang beliau bawakan di dalamnya dalil-dalil untuk seluruh madhab. Madhab apapun bisa menggunakan kitab Bulughul Maram. Maka beliau bawakan ini bisa digunakan untuk madhab Hanafi, ini bisa digunakan untuk madhab Syafi'i, ini bisa digunakan untuk madhab Hambali, dan seterusnya. Maka ada isyarat-isyarat yang lembut, yang halus yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi pendapat yang lebih banyak diikuti yaitu oleh jumhur ulama, air tersebut tidaklah menjadi najis. Tetapi walaupun tidak menjadi najis, tetap akan menyebabkan seorang yang melihatnya merasa apa? Merasa jijik. Maka perlu dihindari dari sisi haramnya ibadah atau dari sisi haramnya secara adat, semuanya tetap apa namanya? Ada pengaruhnya ya. Pengaruh dari sisi ibadah ataupun adab, maka tetap harus dijauhi. Maka harus dijauhi mandi di dalam air yang tergenang. Jamaah rahmanillah wa yakum. Kemudian riwayat yang kedua yaitu riwayat dari Imam Al-Bukhari. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri thumma tasilu fihi. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tenang, yang tidak mengalir. Ada tafsirnya di sini, yang tidak mengalir. Kemudian dia mandi di dalamnya. Kemudian dia mandi di dalamnya. La yabulanna. Ada nun di sini. Larangan ditambah dengan nun taukid. Jadi benar-benar jangan sekali-kali kalian kencing di air yang tergenang. Larangannya sangat keras di sini. Kemudian di ujung hadis disebutkan apa di sini? Tsumma yahtasilu fihi. Di dalam kalimat yahtasilu itu ada 3 riwayat. Ada 3 riwayat yang dibawakan oleh ahli hadis. Riwayat yang pertama adalah dengan disukunkan, tsumma yahtasil fihi, dengan disukunkan. Nanti faedahnya berbeda-beda. Kalau disukunkan di sini berarti kemudian dia mandi di dalamnya. Ini adalah penggandengan dari larangan sebelumnya. Janganlah kalian kencing di air yang tergenang, dan jangan pula kalian mandi di dalamnya.
Berarti di sini apa? Ada berapa larangan di sini? Ada 2 larangan. Tetapi terpisah. Pertama, yang berkaitan dengan larangan kencing di air yang tergenang. Ini larangan pertama. Hanya kencing saja. Yang kedua, karena tadi disukunkan, adanya larangan apa? Mandi di dalam air yang tergenang. Jadi bagaimana? Kalau dia sekedar mandi, tetap dilarang, karena ada larangannya. Kalau dia sekedar kencing, tetap dilarang. Jadi ada 2 larangan di sini. Kalau disukunkan, kencing saja dilarang, mandi saja dilarang. Harokatnya sukun. Yang kedua, harokatnya fathah. Tsumma yahtasila minhu. Kemudian mandi di dalamnya. Apabila harokatnya fathah, maka larangan ini maknanya penggabungan. Maksudnya apa? Tidak dilarang kecuali menggabungkan 2 keadaan. Kalau kencing saja tidak dilarang, kalau mandi saja tidak dilarang. Larangannya apa? Kencing dan mandi sekaligus, baru ada larangan. Dan ini kata para ulama, tidak ada satupun yang mengambil pendapat ini. Tidak ada satupun yang mengambil pendapat ini. Kalau difathahkan. Jadi kalau sekedar kencing nggak dilarang, kalau sekedar mandi nggak dilarang, harus paket mandi plus kencing atau kencing plus mandi. 2 larangan sekaligus, baru dikatakan berlaku hadis ini. Tapi sekali lagi apa? Tidak ada satupun yang mengambil pendapat ini. Jadi yang pertama, larangan tersendiri, baik kencingnya dilarang, baik mandinya dilarang. Yang kedua, larangan ini tidak berlaku kecuali menggabungkan 2 perbuatan, kencing dan mandi. Kalau hanya kencing tidak dilarang, kalau hanya mandi tidak dilarang. Tapi sekali lagi tadi, pendapat ini tidak diambil oleh para ahli hadis maupun para fuqaha ahli fikih. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi, yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, atau dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim, walaupun tidak menyebutkan secara tegas siapa ulamanya. Tapi intinya pendapat ini adalah pendapat yang lemah kata para ulama. Kemudian yang ketiga, dengan didomahkan. Berarti la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri thumma yahtasilu fihi. Didomahkan. Adapun riwayat yang didomahkan ini juga memberikan faedah yang lain. Faedahnya apa? Larangannya adalah larangan kencing di air yang tergenang. Itu larangannya. Karena tegas, la yabulanna. Adapun mandi di dalamnya itu bukan larangan secara asal. Tetapi apa? Sebagai tanbih atau peringatan. Jadi seakan-akan dikatakan, janganlah kalian kencing di air yang tergenang, yang tidak mengalir. Padahal kalian nanti butuh untuk mandi di dalamnya. Karena ada air. Seorang pasti butuh kan air tersebut. Kenapa kalian mengencingi? Yang sewaktu-waktu air ini adalah dipakai untuk mandi. Jadi larangan di sini asalnya apa? Hanya larangan kencingnya. Dampak dari larangan kencing adalah kalian nanti tidak bisa menggunakan air tersebut. Seperti itu. Contohnya apa? Yang berkaitan dengan seperti ini. Ada contohnya. Nabi SAW mengatakan, janganlah salah seorang di antara kalian memukul istrinya sebagaimana memukul seorang budak wanita. Kemudian kalian menggaulinya. Larangan di sini kira-kira larangan menggauli istri atau larangan memukul? Larangan memukul. Dampak dari kalian memukul, kalian nggak pantas. Udah mukul tiba-tiba malamnya berhubungan. Jadi menggauli istri itu bukan larangannya.
tapi larangannya adalah memukulnya. Dampak dari engkau memukul istri tentu tidak pantas. Malamnya engkau tiba-tiba minta berhubungan badan. Maka sebagaimana hadis ini, kalau menggunakan harokat doma, janganlah kalian kencing di air yang tergenang, yang kalian nanti butuh untuk mandi di dalamnya. Maksudnya seperti itu. Jadi dari 3 tanda baca yang berbeda memberikan faedah yang berbeda-beda. Maka para ulama sebagian memilih pendapat yang disukunkan. Di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Larangan mencakup 2 perkara, larangan kencing dan mandi. Sebagian yang lain memilih pendapat ditomahkan. Hukum asal larangannya adalah kencing. Adapun mandi itu sebagai pengikut saja akibat dari larangan tersebut, menyebabkan dia kesulitan untuk mandi. Karena orang yang berakal tentu tidak mungkin dia merusak sesuatu yang dia nantinya butuh. Maka sebagian ulama memilih pendapat yang ditomahkan. Tetapi pendapat yang difathahkan tidak ada satupun ulama yang memilih pendapat itu. Karena sangat jauh dari makna hadis ini. Jadi kalau tidak melakukan 2 perbuatan, maka tidak dilarang, kan jauh sekali. Sangat jauh. Ini adalah yang berkaitan dengan perbedaan harokat di kalimat thumma yaghtasilu fihi. Bisa yaghtasilu, bisa yahtasil, bisa yahtasila. Yang masing-masing ada konsekuensi hukumnya yang berbeda-beda. Kemudian ini tadi riwayat siapa? Riwayat Imam Al-Bukhari. Adapun di dalam riwayat Muslim, bagian depan hadisnya sama, cuma di ujungnya minhu, bukan fihi. Kalau fihi kan di dalamnya, minhu darinya. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang, yaitu yang tidak mengalir, kemudian mandi darinya. Berarti mandinya di luar. Ini pun dilarang. Ini riwayat Muslim. Mandinya masih umum, tidak dikaitkan dengan janabah atau mandi biasa, tidak dikaitkan. Adapun di dalam riwayat Imam Abu Dawud ada tambahan lagi. Wala yaghtasil fihi minal janabah. Jangan mandi di dalamnya dalam kondisi junub. Dalam kondisi junub. Akan tetapi sebagaimana dikatakan oleh para pensyarah, baik pensyarah Bukhari ataupun Muslim, riwayat yang mengatakan janganlah mandi di dalamnya dari janabah atau junub, ini adalah riwayat yang muttarib. Muttarib apa? Kemarin telah kita terangkan, riwayat yang koncang. Riwayat yang koncang. Karena kebanyakan rawi itu tidak meriwayatkan kecuali lafaz mandi, bukan mandi junub. Lafaz mandi saja. Jadi umum mandinya. Kebanyakan riwayat. Ada riwayat dari Abu Dawud mandi dari janabah. Tetapi kebanyakan riwayat adalah mandi saja. Jadi mandi secara umum. Baik mandi karena janabah ataupun mandi biasa saja. Ini adalah yang mahfuz, yang riwayatnya terjaga. Ini adalah yang berkaitan dengan perbedaan riwayat, ya, dari Muslim ataupun Abu Dawud. Maka riwayat Abu Dawud ini adalah riwayat yang menyendiri. Riwayat yang menyendiri. Karena kebanyakan rawi hanya menyatakan jangan mandi di dalamnya, tanpa embel-embel mandi janabah. Ini adalah riwayat yang mahfuz, yang terjaga, yang diterangkan oleh para ulama. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Adapun pelajaran-pelajaran dari hadis yang tadi kita bawakan, pelajaran yang pertama adalah sebagaimana pelajaran yang tadi, bahwasanya syariat Islam itu datang dalam rangka mendorong setiap hamba untuk menjaga kebersihan, menjauhkan diri dari segala kotoran.
Ya, syariat Islam mendorong hambanya agar senantiasa menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan menjauhkan diri dari segala kotoran. Ini adalah pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, berdasarkan riwayat Abu Daud tadi, maka seseorang tidak boleh mandi di dalam air yang tergenang dalam kondisi junub, bagi yang mensahihkan riwayat Abu Daud. Karena ada suatu kaidah yang telah dikenal oleh para ulama, manuhiya anhu lidzatihi fa innahu la yasihhu. Apa-apa suatu perbuatan yang zatnya dilarang, maka menyebabkan perbuatan tersebut tidak sah untuk dilakukan. Larangannya apa di sini tadi? Larangan mandi junub. Zatnya berarti larangan mandi junub. Kemudian dia tetap melakukan larangan tersebut, maka mandi junubnya menjadi tidak sah. Itu menurut sebagian para ulama. Maka tidak sah mandinya, karena ada larangan pada zatnya, yaitu apa? Pada kondisi junubnya. Ketika dia melanggar larangan tersebut, maka perbuatan yang dia lakukan dalam rangka mengangkat junub tersebut menjadi tidak sah, maka mandinya tidak sah, sehingga dilarang mandi di air yang tergenang. Ini adalah pendapat tadi sebagian ulama. Adapun ulama yang lain maka memaknai bahwasannya mandi di dalam air yang tergenang itu sah. Mandi di air yang tergenang itu sah meskipun ada larangan. Larangan di sini adalah bersifat makruh, terutama madhab Maliki. Madhab Maliki menyatakan bahwasannya boleh orang mandi di air yang tergenang, mandi junub boleh. Walaupun larangannya di sini ada, tetapi larangannya bersifat makruh. Tetapi untuk kehati-hatian, mereka sepakat untuk menjauhkan diri dari mandi di air yang tergenang. Jadi berkisar antara makruh dan haram di sini. Karena perbedaan pendapat mereka itu dibangun di atas perbedaan hukum air yang kemasukan sesuatu, baik sesuatu itu adalah yang berkaitan dengan najis atau sesuatu tersebut berkaitan dengan hadas. Seandainya para ulama tidak berbeda tentang dua perkara ini, tentu tidak masalah, ya, tidak ada masalah tentang hukum air yang tergenang. Tapi karena ada perbedaan tersebut, maka sebagian menghukumi makruh, sebagian menghukumi haram. Dan kita mengetahui kan, Malikiyah adalah tidak memandang banyak atau sedikitnya air. Malikiyah hanya memandang berubah atau tidak berubahnya air. Maka tetap walaupun sudah digunakan untuk mengangkat hadas, tidak mustakmal. Karena tidak mustakmal berarti larangan di sini makruh. Madzhab yang lain mustakmal, maka menjadi haram. Jadi berkisar antara makruh dan haram. Kemudian pelajaran yang ketiga, Syekh Utsaimin mengatakan bolehnya mandi di air yang tergenang dalam rangka mendinginkan badan atau sekedar bersih-bersih. Jadi kebalikan dari orang yang junub. Kebalikan dari orang yang junub. Ini pengulangan dari faedah yang ada di hadis yang pertama, yang tadi kita telah terangkan. Syekh Utsaimin kan mengatakan tadi pada hadis yang pertama bolehnya mandi di air yang tergenang kalau tidak junub. Sedangkan madzhab Hambali sebaliknya, kalau junub saja nggak boleh, yang dia butuh untuk mandi, apalagi yang tidak junub. Ya perlu diketahui bahwasanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin meskipun beliau secara usul adalah berada di atas madzhab Hambali, tapi dalam perjalanannya beliau mencapai derajat mujtahid, beliau banyak menyelisihi pendapat madzhab Hambali dalam furunya. Di antaranya ini dalam masalah air ini, dalam furunya. Jadi tidak mengharuskan seorang yang bermadzhab itu
pasti sama dalam masalah furu', tidak mengharuskan. Maka beliau secara usul bermadhab Hambali, tapi dalam furu' beliau kadang keluar dari pendapat madhab Hambali. Ya masalah air beliau memilih pendapat madhab Malik. Dalam masalah air beliau memilih pendapat madhab Malik, atau riwayat kedua dalam madhab Hambali. Ya ini adalah ijtihad beliau, yang beliau mencapai derajat mujtahid. Maka hak seorang ulama yang telah mencapai derajat ijtihad untuk membawakan atau mengemukakan pendapatnya, tidak mengapa. Kemudian yang kelima, ini ada nukilan. Kata beliau, yaqulu Dawud al-Zahiri rahimahullah, Imam Dawud al-Zahiri berarti pendiri mazhab Zahiriyah. Beliau mengatakan bahwasannya bolehnya seseorang buang air besar, bukan kencing, di air yang tergenang, yang tidak mengalir. Apa tadi? Bolehnya buang air besar di air yang tergenang, yang tidak mengalir. Ini nukilan dari siapa tadi? Dawud al-Zahiri, pendiri mazhab Zahiri. Kenapa? Karena di dalam hadis ini kan tidak ada larangan hal tersebut. Larangannya apa di hadis ini? Larangan kencing. Larangan apa? Larangan kencing. Berarti kalau bukan kencing boleh nggak? Boleh. Ini menurut mazhab Zahiri. Tetapi mazhab jumhur, kalau kencing saja tidak boleh, bagaimana buang air besar? Tentu lebih nggak boleh lagi. Tapi karena kezahiriannya, ya kezahiriyahannya, mazhab Zahiri memaknai nas secara zahir, Nabi hanya melarang kencing di air yang tergenang. Adapun BAB tidak dilarang. Tentu yang dilarang adalah hanya kencing saja. Ini mazhab Zahiri. Kemudian nukilan yang kedua, yang dilarang di sini apa tadi? Kencing di dalamnya. Berarti kencing langsung. Kencing langsung. Apabila seseorang menuangkan air kencingnya ke botol atau gelas misalkan, kemudian air yang dari gelas ini dimasukkan ke dalam air yang tergenang tadi, maka tidak masalah, karena yang dilarang kan kencing langsung. Yang dilarang adalah kencing langsung, bukan kencing pada suatu bejana atau gelas atau botol kemudian dituangkan ke dalam air tersebut. Maka menurut mazhab Zahiri yang dinukil, tidak mengapa kalau kencingnya tidak secara langsung. Cuma nukilan seperti ini kan kelihatannya menganggap mazhab Zahiri sangat jumud, sangat kaku, sangat bodoh. Kelihatannya dari nukilan ini. Buang air besar boleh, karena yang dilarang kencing. Kencing di botol baru dituangin boleh, karena yang dilarang kencing langsung. Ini memang tersebar di kitab-kitab fikih. Di kitab fikih perbandingan madhab, misalkan kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab ada, di Al-Mughni juga ada, di syarah-syarah hadis Fathul Bari ataupun syarah Sahih Muslim itu juga ada. Cuma yang jadi masalah, benarkah pernyataan mazhab Zahiri seperti itu? Benarkah pernyataan mazhab Zahiri seperti itu? Karena di antara kesalahan yang sering terjadi adalah seseorang menukil suatu mazhab bukan dari kitab mazhabnya langsung. Padahal kitab mazhab langsung itu ada. Padahal kitab mazhab langsung ada. Ini menukil pendapat mazhab Zahiri yang mengatakan begini begitu. Tetapi tidak langsung dari kitab mazhab Zahiri, hanya nukilan ulama yang menuliskannya di kitab-kitab fikih tersebut. Apakah bisa menjadi standar nukilan itu benar atau salah? Tentu ini perlu diteliti lagi. Contohnya Al-Qadhi Iyad Al-Maliki, seorang ulama besar dari mazhab Maliki, dia mensyarah Sahih Muslim. Nama kitabnya Ikmalul Mu'lim. Kitab Ikmalul Mu'lim Syarah Sahih Muslim. Yang dari syarah beliau ini nanti banyak dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Minhaj
fi syarhi Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj. Itu banyak menukil perkataan Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya mengatakan bahwasannya Imam Syafi'i berpendapat kencing bayi yang belum memakan selain susu, bayi laki-laki, itu tidak najis. Itu tidak najis. Ini siapa tadi namanya? Al-Qadhi Iyad ini menukil bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan kencingnya tidak najis. Beliau adalah ulama bermadzhab Maliki, menukil pendapat madhab Syafi'i di kitab beliau, yang nanti dinukil oleh ulama yang lainnya. Maka sebagian ulama itu menjawab nukilan beliau. Al-Qadhi Iyad ini terlalu terburu-buru membuat kesimpulan tentang madhab Syafi'i, padahal beliau bermadhab Maliki. Padahal di dalam madhab Syafi'i kencing bayi laki-laki tersebut bukan nggak najis. Yang benar apa? Najis, cuma najisnya ringan. Najis tapi najisnya adalah ringan. Makanya para ulama di antara aib sebagian orang adalah menukil madhab lain di kitab madhab yang bukan madhab tersebut, padahal kitab-kitab tersebut masih ada. Menukil madhab Malik dari Al-Mughni boleh-boleh saja, tapi kalau dijadikan kesimpulan itu keliru. Menukil madhab Hambali di kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab yang penulisnya bermadhab Syafi'i, tentu kalau kitab-kitab ashab yang pengikut madhab tersebut masih ada, hendaknya merujuk langsung biar tidak ada kekeliruan. Contohnya sangat banyak, kalau mau disebutkan sangat banyak contohnya. Kekeliruan menisbatkan madhab disebabkan menukilnya bukan dari pemiliknya langsung, pemilik madhab langsung. Misalkan yang berkaitan dengan hukum sholat berjamaah, ini saya contohkan biar mudah. Hukum sholat berjamaah. Seorang misalkan membaca hukum sholat berjamaah menurut madhab Hambali, misalkan sholat berjamaah bagi laki-laki adalah wajib dan harus dilakukan di masjid, misalkan seperti itu. Sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya adalah wajib dan harus dilakukan di dalam masjid. Orang tersebut menukil pendapat ini misalkan dari kitab Syafi'iyah, kita perbandingan madhab Al-Majmu' Syarah Muhadzab misalkan. Imam Nawawi membawakan pendapat-pendapat Dhuhri seperti ini, Syafi'i seperti ini, Maliki seperti ini, Hanafi seperti ini. Adapun Hambali misalkan berpendapat seorang laki-laki wajib sholat berjamaah dan harus di masjid. Kemudian orang tersebut membawakan berdasarkan pernyataan Imam An-Nawawi, madhab Hambali berpendapat laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Ini nukilnya dari apa tadi kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Padahal kitab madhab Hambali masih ada. Ada Al-Insaf karya Al-Mardawi yang menerangkan rojihnya pendapat madhab Hambali. Ada Al-Mughni kitab madhab Hambali. Ada Kasyaful Qina, ada Al-Iqna, ada Zadul Mustaqni, atau kitab-kitab Hambali yang lainnya. Dia tidak merujuk kepada kitab madhab Hambali, kemudian memberikan kesimpulan bahwasanya pendapat dalam madhab Hambali sholat berjamaah bagi laki-laki adalah wajib dan harus dilakukan di masjid. Ini adalah kekeliruan. Ini adalah kekeliruan. Memang betul ada sebagian yang berpendapat seperti itu. Sebagian ulama Hambali ada yang berpendapat seperti itu, tapi bukan pendapat resmi. Tapi bukan pendapat resmi madhab Hambali. Adapun pendapat resmi madhab Hambali sebagaimana dikemukakan di dalam kitab Zadul Mustaqni atau Al-Iqna atau Al-Insaf, bahwasannya pendapat muktamad resmi yang jadi pegangan madhab Hambali, sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib, tetapi pelaksanaannya tidak harus di masjid. Artinya apa? Di masjid itu sangat dianjurkan, hanya dianjurkan saja dilakukan di masjid, tetapi dimanapun harus berjamaah. Ini contoh saja, contoh menisbatkan suatu madhab apabila dia tidak melihat kitab pemilik madhab langsung akan keliru. Ini adalah pendapat muktamad di dalam madhab Hambali. Sholat jamaah bagi laki-laki wajib dimanapun,
Kecuali tempat-tempat terlarang, tentunya kuburan dan seterusnya. Maksudnya tempat-tempat yang suci. Di mall misalkan, silakan sholat berjamaah. Di perjalanan, di jalan, silakan sholat berjamaah. Jadi harus berjamaahnya yang dibahas. Harus berjamaahnya. Adapun di masjid sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Ini pendapat resmi mazhab Hambali. Ya tentu ada pendapat yang tidak resmi. Sholat jamaah hukumnya syarat sah. Seperti pendapat Ibnu Aqil, ulama Hambali, atau pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sholat jamaah syarat sah. Jadi kalau nggak jamaah nggak sah sholatnya. Ini adalah sebagian pendapat ulama Hambali. Atau sholat jamaah hukumnya wajib dan harus di masjid. Itu juga ada sebagian ulama mazhab Hambali. Tapi pendapat resminya adalah wajibnya saja yang jadi patokan. Ini contoh apabila ingin mengetahui suatu pendapat muktamad dan kitab-kitab ashab pemilik mazhab itu ada, hendaknya langsung merujuk kepada kitab tersebut. Tadi di sini ada nukilan Ibnu Hazm mengatakan seperti itu. Padahal kalau kita lihat di dalam kitab Al-Muhalla tidak ada pernyataan tegas seperti itu. Jadi kesimpulan yang diambil itu hanya katanya-katanya saja. Katanya Dhohiriyah seperti itu. Katanya Daud al-Dhohiri mengatakan seperti itu. Katanya Ibnu Hazm mengatakan seperti itu. Ketika diteliti ke kitabnya langsung, tidak seperti itu. Ini adalah diantara pelajaran. Apabila seorang ingin mengetahui pendapat muktamad, hendaknya melihat ke kitab ashab pemilik mazhab tersebut. Sangat banyak lagi contohnya. Ini dua contoh saja tadi, dari Qadhiyat dan dari pendapat mazhab Hambali tentang sholat jamaah. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Kemudian pelajaran berikutnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, an-nahyu 'anil ightisal fil ma'id daim mutlaqan sawa'un lil janabah aw li ghairiha liqalihi thumma yaghtasilu fihi. Di dalam hadis ini adalah larangan mandi di dalam air yang tergenang secara mutlak. Secara mutlak. Berdasarkan hadis kemudian mandi di dalamnya. Maka larangan secara mutlak. Walaupun larangan tadi bisa berfaedah haram ataupun makruh, tapi larangan secara mutlak. Kemudian setelah membawakan faedah-faedah tersebut, maka beliau membuat khulasah atau kesimpulan dari pembahasan hadis-hadis yang beliau bawakan. Maka yang pertama, kesimpulan pertama, beliau mengatakan annal insana la yabulu fil ma'id daim alladhi la yajri mutlaqan. Bahwasanya seorang itu tidak boleh mandi di dalam air yang tergenang yang tidak mengalir secara mutlak, illa annana istathnainal anhara wal audiyata al kibar wa ma asbah dzalik. Hanya saja kita itu mengecualikan. Di antaranya apa yang dikecualikan dari keumuman larangan ini, yaitu air sungai, kemudian wadi, air danau yang besar dan yang semisalnya, atau disebut air mustabhar, air yang sangat banyak. Fa inna hadza jaizun bil ittifaq. Maka sesungguhnya kencing di tempat-tempat tersebut boleh secara ittifaq. Sepakat para ulama, kencing di sungai, kencing di danau yang besar, kencing di laut itu boleh. Ini pengecualian. Kemudian kesimpulan yang kedua, annahu la yabulu fihi wa yahtasilu minhu li'anna dhalika mustaqdarun wa mustaqbahun urfan wa fitratan liqalihi la yabulanna, sampai akhir hadis. Bahwasanya kencing dan mandi di dalam air tergenang tersebut itu adalah sesuatu yang menyebabkan air tersebut tercemar. Maka secara adat ataupun secara fitrah tentu hal itu sangat
sangat dibenci, suatu perbuatan yang menjijikan, maka harus dihindari, ya, baik secara adat ataupun secara fitrah. Fitrahnya seseorang tentu tidak akan mau menggunakan air yang tergenang yang telah dipakai oleh orang lain, tentu tidak mau. Maka tidak boleh menggunakan air tersebut secara adat ataupun fitrah. Kemudian yang ketiga, kesimpulan ketiga, annahu la farqa bainal ikhtisali fihi wal ikhtisali minhu. Tidak ada perbedaan baik mandi di dalamnya ataupun mandi darinya. Kalau memang air tersebut tadi apa? Dikencingin, mau mandi di dalamnya atau darinya sama saja. Air tersebut telah tercemari. Li'annal alfaz tadullu ala dzalik. Karena lafaz-lafaz menunjukkan hal tersebut. Ada yang darinya, ada yang di dalamnya, semuanya menunjukkan tidak ada perbedaan. Ya, baik mandi langsung nyemplung ataupun ngambil dari air tergenang tersebut sama-sama dilarang. Ini adalah 3 kesimpulan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait hadis-hadis yang telah kita bawakan. Jadi intinya syariat Islam sangat memperhatikan kebersihan, sangat memperhatikan kesehatan, dan salah satu di antara maqasid tujuan syariat diturunkan adalah menjaga apa? Menjaga jiwa. Di antara penjagaan terhadap jiwa apa? Penjagaan terhadap kesehatan. Ini adalah di antara maqasid atau tujuan-tujuan syariat agar tercipta apa? Kebaikan, keharmonisannya baik di dunia ataupun di akhirat. Baik di dunia ataupun di akhirat. Maka Islam adalah agama yang sangat sempurna. Jamaah rahimahillah wa iyyakum. Barangkali inilah yang bisa disampaikan dalam kesempatan kita pada hari ini. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas hadis yang berkaitan dengan larangan seorang laki-laki dan wanita mandi dari bekas air yang telah digunakan untuk bersuci oleh satu dari kedua orang tersebut. Jadi larangan menggunakan sisa air yang digunakan untuk bersuci, baik yang menggunakan tadi laki-laki ataupun wanita. Jadi larangan bersuci dari bekas air yang telah dipakai untuk bersuci, baik oleh laki-laki ataupun wanita. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, barangkali ada 1 atau 2 pertanyaan yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Ya. Ini pengalaman unik saya sendiri, tapi agak sedikit apa ya? Mungkin gini. Dulu saya pernah di pinggiran sungai, tengah sungai itu kan ngalir deras, tapi di pinggiran itu kan ada sedikit genangan air. Saya tidak ambil wudhu, tapi saya hanya gosok gigi di situ. Tapi di situ ternyata setelah saya sadar ada kotoran manusia. Seumpama saya ngambil wudhu di situ masih sah atau tidak? Di sungai pun tengahnya ngalir. Iya, iya. Tapi di pinggir kan ada air tergenang. Sekiranya itu diambil buat wudhu masih dipergunakan boleh. Ya. Saya sadar terlihat itu ternyata. Air yang tergenang itu sedikit atau banyak? Di pinggiran sungai. Sungai itu kan ngalir kan deras. Iya, ngalirnya deras. Kan ada yang tergenang. Nah, tapi di pinggiran itu ada yang tergenang. Ya. Ngalir tapi ngalirnya nggak sederas yang di tengah. Nggak banyak atau sedikit? Kan walaupun tergenang kadang banyak, kadang sedikit. Sedikit. Ya, namanya air tergenang ya ukurannya, tapi dia ngalirnya pelan. Gitu. Oh, tetap ngalir. Pelan. Ya, tetap mengalir. Bismillah, alhamdulillah. Menurut pendapat jumhur ulama, membedakan antara air yang tergenang dan mengalir. Maka apabila air yang tadi yang sedikit itu mengalir, maka dibolehkan untuk bersuci. Ini jumhur ulama. Adapun tadi yang saya bawakan adalah di antara mazhab Hambali, tidak membedakan antara air yang mengalir dan yang tergenang. Yang dibedakan apa? Banyak atau sedikitnya. Tapi jumhur ulama membedakan. Kalau airnya itu mengalir, maka boleh digunakan untuk bersuci.
Apalagi mazhab Malik sangat boleh menggunakan air yang seperti tadi. Jangankan cuma ada kotorannya, apalagi ini mengalir. Karena dalam mazhab Malik adalah yang penting air itu sifatnya tidak berubah. Kalau tadi mengetahui ada kotorannya, tentu diambil kotorannya dulu, dibuang, baru digunakan untuk bersuci. Tetapi misalkan setelah berwudu baru tahu ada kotorannya, maka menurut pendapat jumhur ulama, air yang mengalir itu, maka itu tidak masalah. Ini adalah pendapat jumhur ulama, tidak masalah kalau airnya mengalir. Beda lagi kalau airnya tergenang. Tadi dikatakan masih mengalir kan? Ya, mengalir walaupun pelan. Karena menurut Imam Ibnu Qudamah, seorang apabila memasukkan tangannya ke dalam air yang mengalir, kemudian dia menggerakkannya 3 kali, itu sudah mencuci 3 kali. Jadi air yang mengalir itu memang dibedakan daripada air yang diam. Itu pendapat jumhur ulama. Walaupun sedikit, tapi kalau mengalir itu bersih. Adapun mazhab Hambali memang tadi dikatakan tidak dibedakan. Kalau sedikit berarti tetap mempengaruhi kesucian atau najisnya air tersebut. Insya Allah pendapat yang lebih menenangkan adalah pendapat sahnya berwudu dengan air tersebut. Itu lebih menenangkan. Walaupun kalau tadi mengetahui ada kotoran maka diangkat dulu karena airnya mengalir. Wallahu a'lam. Kemudian boleh lagi Ustaz? Fadhal. Ini hadis ini masih berlaku nggak? Seumpama kita di rumah punya bak mandi, ya taruhlah ukurannya 60 kali 60, otomatis kan dipakai buat mandi, tapi dibuka keran, berulang seperti itu. Kita ngambil wudhu di dalamnya dengan ciduk tertentu atau boleh kita ambil langsung di kolomnya itu? Ya, ini sudah sering kita bahas ya beberapa pertemuan yang lalu. Mungkin antum nggak hadir ya. Jadi pendapat yang lebih mudah dan lebih menenangkan hati, hukumnya boleh. Mau diciduk langsung dengan tangan ataupun dengan gayung itu boleh, selama air tersebut belum berubah sifatnya. Ya, selama air tersebut belum berubah sifatnya, walaupun nggak sampai 2 kula. Ini pendapat yang lebih memudahkan. Adapun kalau mengikuti pendapat madhab Syafi'i atau madhab Hambali, emang ini lebih ketat. Jadi airnya itu boleh kita memasukkan tangan secara langsung, baik berwudu ataupun mandi junub apabila air itu mencapai 2 kula, ya kurang lebih 200 literan. Kalau belum 200 liter, misalkan antum junub nih, misalkan antum kondisi junub, kemudian airnya hanya 100 liter misalkan, itu dalam mazhab Syafi'i. Ketika antum mencelupkan tangan nih, dalam kondisi junub nih, mencelupkan tangan, ketika tangannya diangkat langsung mustakmal, harus dibuang. Karena junub letaknya di seluruh badan. Adapun kalau wudu dalam mazhab Hambali dibedakan. Kalau wudu hanya mencelupkan tangan saja seperti ini, maka airnya ketika diangkat tangan tersebut masih suci mensucikan. Kenapa? Karena berwudu harus urutan. Kan tadi nggak mengangkat hadas. Mengangkat hadasnya ketika mengusap muka. Selama belum mengusap muka berarti belum mustakmal. Adapun junub nggak wajib urutan. Sekedar memasukkan tangan, diangkat, maka langsung menjadi mustakmal. Ini pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Ya tentu akan menyusahkan. Maka pendapat yang lebih mudah adalah mazhab Maliki. Air itu tetap dalam kondisinya suci mensucikan selama tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya. Baunya enggak berubah, warnanya enggak berubah, rasanya enggak berubah, maka suci mensucikan. Dan pendapat ini, meskipun ini pendapat Malikiyah, tapi hampir seluruh ulama ya mazhab Hambali mutaakhirin memilih pendapat ini. Terutama ulama dakwah di Saudi semuanya memilih pendapat mazhab Malik. Air itu suci mensucikan selama tidak berubah
satu dari 3 sifatnya. Dan ini tentu lebih memudahkan bagi kita. Jadi kita tidak was-was ketika mendapati air ini mustakmal atau enggak, kita nggak perlu was-was. Kalau bentuknya masih air, belum berubah, maka bisa digunakan untuk bersuci. Jadi kalau bak di rumah ukuran 60 cm kali 3 berarti, itu dilihat saja airnya belum berubah. Airnya berubah atau belum. Kalau belum berubah, maka boleh digunakan untuk mandi ataupun wudu. Mandi di sini adalah mandi junub. Kalau mandi bukan junub nggak usah dibahas. Mandi junub. Kalau berkurang tinggal diisi lagi dengan keran. Ini adalah yang lebih mudah untuk diamalkan. Dan pendapat ini juga diikuti oleh ulama Syafi'iyah. Kan Syafi'iyah tadi membatasi 2 kula, tapi ulama Syafi'iyah banyak juga yang mengikuti pendapat ini. Di antaranya Al-Imam Al-Ghazali, di antaranya Imam Ar-Ruyani. Ulama besar Syafi'iyah memilih pendapat Madzhab Malik dalam masalah air. Imam Ar-Ruyani di dalam kitab Bahrul Madhab memilih pendapat ini. Lebih mudah untuk dilakukan. Jadi kesimpulannya insya Allah boleh digunakan untuk mandi meskipun kurang dari 2 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Dah jelas? Alhamdulillah. Ya, demikianlah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.